Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reviews Channel ya. Jadi ini channel baru. Jadi nanti kita pembahasannya adalah seputaran PNS aja guys ya, seputaran ASN aja gitu ya. Jadi apa sih yang kebijakan apa sih yang melekat ataupun mengikat mereka gitu ya. Kemudian apa sih yang apakah sebuah instansi itu dinilai dan bagaimana sih penilaiannya gitu ya. Penilaiannya sih seperti misalkan zona integritas gitu ya, kemudian PMPRB, kemudian Rakip, Sakip, dan kemudian manajemen SDM-nya seperti apa, kemudian juga ada manajemen risiko dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi tadinya mau dibuatkan agak sedikit formal, tapi kayaknya lama gitu waktunya ya, mendingan kita ngobrol seperti ini aja guys ya. Jadi bikin daily vlog aja ya, jadi apa yang mungkin terkait pekerjaan saya sehari-hari dan kemudian si ASN itu sendiri gitu ya. Nah mungkin untuk pertemuan ataupun video pertama ini saya akan membuat sebuah video yang mungkin ini momennya gitu ya, masih ada momen lah ya sebelum tanggal 31 Maret, yaitu terkait dengan pelaporan pajak. Jadi pelaporan pajak instansi dan juga pelaporan pajak orang pribadinya gitu ya. Nah mungkin sedikit menjelaskan juga gitu ya. Jadi untuk perpajakan instansi pemerintah itu, jadi ya pemerintah ataupun instansi pemerintah itu wajib melakukan administrasi perpajakannya guys ya, termasuk di dalamnya adalah pelaporan pajak gitu ya, kemudian pemotongan pajak gitu ya, dan terakhir memberikan bukti potong pajak itu yang harus dilakukan sebagai instansi ya, sebuah instansi gitu ya, dalam melakukan transaksi jual beli misalkan yang berkaitan dengan objek pajaknya gitu ya. Dan tidak hanya jual beli, terkait dengan pajak orang pribadi ini karena menyangkut gaji dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus dilakukan pemungutan atau pemotongan pajak gitu ya. Oke, kita langsung aja. Jadi dalam sebuah instansi pemerintah biasanya gitu ya, ada sedikitnya ada 4 jenis pajak, objek pajak yang harus dipungut ataupun dipotong. Yang pertama PPh 21, itu terkait dengan orang pribadi gitu, kayak misalkan honor, gaji, kemudian ya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu PPh pasal 22, ini terkait dengan pembelian barang jasa ya, kebanyakan ya kayak alat tulis kantor, kemudian barang-barang lain gitu ya. Dan kemudian ada PPh pasal 23, ini terkait dengan jasa gitu ya, sering ada juga karena seperti jasa konsultan gitu, kemudian jasa seperti hotel juga gitu ya, itu juga termasuk jasa PPh pasal 23 gitu ya, objek pajak berupa jasa gitu ya. Dan kemudian juga ada PPN tentunya ya, ini terkait juga jual beli gitu ya, barang jasa gitu ya. Dan kemudian jadi sebuah instansi itu wajib melaporkan ya, setelah memungut dan memotong, dia wajib melaporkan juga pajaknya gitu ya, pajak ataupun transaksi terkait dengan perpajakan di instansinya masing-masing. Untuk mempermudah itu, jadi untuk kantor pajak gitu ya, kantor pajak itu sudah membuatkan sebuah aplikasi ya di DJP online itu. Jadi sebuah instansi itu harus terkait dengan DJP masing-masing daerahnya gitu ya, itu untuk melakukan konsultasi. Jadi ada AR-nya gitu guys, jadi ada sebuah guidance-nya gitu, ada konsultan pajaknya, jadi bisa berkonsultasi gitu ya terkait dengan perpajakan, bagaimana cara memotongnya ataupun berapa persen gitu ya.
Nah, kemudian juga ini terkait tadi ya, kewajiban instansi pemerintah atau pemberi kerja itu sebetulnya cuman dua ya. Yang pertama itu memotong atau memungut pajak dari transaksi-transaksi perpajakan yang dilakukannya, dan kemudian nah ini masuk ke dalam pajak orang pribadi. Jadi seseorang itu terkait pajak, jadi wajib untuk meminta bukti potong dan bersedia gitu dipotong pajaknya. Nah, jadi setelah dia dipotong pajaknya, dia mendapatkan bukti potong pajak. Nah, biasanya ya kalau misalkan kayak narasumber ataupun honorarium lain gitu ya, biasanya disebutnya bukti potong pajak gitu ya, PPh 21. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan pajak tahunan orang pribadi gitu ya, ini untuk PNS gitu khususnya gitu ya. Jadi ada beberapa berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan tentunya ya. Nah, ini seperti SPT, bukti potong PPh yang tadi itu ya, kayak honor-honor gitu ya. Dan itu termasuk ke dalam PPh pajak final gitu ya. Kemudian dokumen harta piutang. Nah, ini saya di sini tidak akan menjelaskan bagaimana caranya melaporkan karena saya pikir sudah banyak panduan terkait dengan pelaporan pajak. Tapi ingat gitu ya, pada konsepnya, jadi si pemberi kerja itu memotong pajak gitu ya, dan nanti Anda melaporkan pajak sesuai pajak yang dilaporkan oleh instansi pemerintah atau pemberi kerjanya tersebut. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah jumlah pajak ya, ataupun pajak yang sudah disetor ataupun sudah dibayarkan ke negara gitu ya. Jumlah itulah nanti yang bakal menjadi deposit Anda gitu. Jadi ini tuh kadang saya ngelihat gitu ya, banyak tutorial pelaporan pajak supaya nol gitu ya, ataupun supaya nihil ya. Itu perlu diperhatikan ya, karena nanti dia tuh menghitung dulu pajaknya yang di DJP online itu, kemudian dia melihat gitu ya, pajak terhutangnya berapa. Nah, kemudian pajak terhutang itu dia masukkan sebagai deposit. Itu sebetulnya kalau ada audit pajak gitu ya, maka dia akan mengecek dulu tuh si pemberi kerja itu dia melaporkan ataupun memotong pajaknya itu berapa sih gitu ya, sejumlah berapa gitu, nanti dicocokkan dengan yang Anda laporkan itu gitu ya. Jadi jumlah pajak yang dilaporkan pemerintah atau pemberi kerja itu gitu ya, instansi pemerintah itu harus sama dengan yang Anda laporkan, karena itu ada buktinya gitu ya, dan itu ada laporannya nanti gitu ya. Kalau ada audit pajak ya sudah, berarti yang kena itu adalah instansi pemerintahnya gitu. Jadi harus hati-hati gitu guys ya. Oke, kita lanjut ke pelaporan pajaknya guys ya. Jadi udah tahu semua kalau pelaporan pajaknya itu yang PPh orang pribadi menggunakan aplikasi DJP online ya. Tinggal masuk aja lah, itu ketik aja DJP online gitu, maka udah ada gitu ya linknya gitu. Nanti masuk sebagai menggunakan NPWP dan juga passwordnya. Dan kemarin terakhir itu ada verifikasi bahwa nomor NPWP itu ataupun nomor NIK ya, nomor induk kependudukan, akan digunakan seperti NPWP gitu ya, meskipun nggak tahu kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mikirnya, kalau misalkan suami istri memilih bergabung, berarti satu NPWP itu apakah dia NIK-nya juga akan sama nanti gitu ya. Dan kemudian setelah login itu nanti awal itu Anda verifikasi dulu. Kalau belum verifikasi ya, masuk ke profilnya, itu tinggal masukin aja nomor NIK-nya dan kemudian diverifikasi. Itu udah selesai sampai situ ya. Dan paling akhirnya itu 31 Maret.
Kemudian kita langsung masuk ke pelaporannya aja, pelaporan gitu ya. Dan dalam pelaporan pajaknya ini yang perlu diperhatikan itu adalah hanya ada berapa ya? Ada 4 ya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Jadi konsepnya dulu deh. Konsepnya itu adalah si DJP online ini ya, aplikasi ini nanti akan menghitung sendiri jumlah pajak terhutang yang yang seharusnya Anda bayar gitu ya, atau Anda bayar. Dan kemudian gitu ya, nanti ada deposit pajak yang Anda sudah bayarkan tersebut gitu ya. Kemudian akan dicocokkan gitu ya, apakah hitungan dari DJP ini sama dengan hitungan pajak yang sudah Anda laporkan atau Anda bayar gitu, mohon maaf, yang sudah Anda bayar melalui pemberi kerja Anda. Gitu. Apa kalau misalkan sama, berarti dia akan nihil ataupun nol. Kemudian bahan-bahannya nih ataupun dokumen pendukungnya yang harus disiapkan itu adalah SPT-nya ya, SPT, kemudian bukti potong final tadi ya, dokumen harta dan piutang, kemudian bukti-bukti lain gitu ya, bukti-bukti lain jika Anda memiliki harta bukan pajak gitu ya, bukan objek pajak gitu ya, kayak rumah, apa sih namanya itu, warisan gitu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah ini tadi konsepnya seperti itu ya, jadi yang Anda setorkan harus sama dengan hitungan di DJP online. Nah, hitungan DJP online ini ya, yang mempengaruhinya itu adalah pertama status tanggungan ya, status tanggungan Anda. Kemudian yang kedua adalah nilai netonya gitu ya. Dan kemudian PPh ataupun pajak yang sudah dipotong oleh pemerintah yang ada dalam SPT tersebut gitu ya. Itu yang jadi ada 3 hal yang mempengaruhinya gitu ya. Pertama kita jelasin dulu mungkin terkait SPT-nya ya, SPT. Nah, dalam SPT ini dikasih oleh si pemberi kerja gitu ya, dari instansi pemerintah. Dia menghitung gitu ya, berapa pemasukan atau apa ya, kayak misalkan gaji pokok, kemudian tambahan-tambahan yang lain, kemudian dikurangkan dengan pengurangnya itu seperti biaya jabatan dan lain sebagainya. Di situ nanti dalam SPT akan ketemu bruto neto ya, bruto neto. Nah, untuk status tanggungan ini dia akan mempengaruhi nilai PTKP-nya ya. Jadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Jadi selama penghasilan Anda dalam setahun tidak melebihi PTKP-nya, maka tidak ada pajak yang harus Anda bayar gitu ya. Ya, mohon maaf. Kemudian tadi SPT gitu ya. Kemudian konsep di SPT itu adalah jumlah neto akan dikurangkan dengan PTKP gitu ya. PTKP itu status Anda. Status itu ada, misalkan contohnya TK 0, tidak kawin 0, berarti tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Di situ sudah ada ketentuan TK 0 itu range-nya adalah 54 juta dalam setahun. Gitu ya. Nah, mungkin setelah itu kemudian dikurangkan gitu ya, si neto dikurangkan dengan PTKP, maka keluarlah PKP, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya itulah yang akan dikalikan dengan besaran pajak Anda. Nah, besaran pajaknya itu ya, kalau PNS itu golongan 3, ini karena PNS itu kadang menggunakan golongan gitu ya. Golongan 3 5%, golongan 4 15%. Nah, tadi sampai dengan SPT ya, SPT sudah, jadi konsepnya gitu, netonya dikurangi. Jadi si SPT itu untuk mencari si netonya gitu ya. Kalau si netonya ini
sudah ketemu gitu ya, PTKP, PKP itu bakalan ketemu dan sisanya nanti hasilnya itu akan terlihat pajak terhutangnya. Nah, jadi tipsnya ya, jangan salah, apapun yang tertulis dalam SPT itulah yang Anda masukkan di dalam DJP online-nya. Jangan sampai berbeda ya. Termasuk tadi kemudian dalam status tanggungan ya, status tanggungan jangan merubah itu meskipun ternyata dalam SPT saya masih kawin 1 anak, padahal saya sudah punya 2 anak gitu ya. Kalau misalkan status Anda dirubah menjadi kawin 2 anak itu, nanti PKP-nya, PTKP dan PKP-nya akan berubah dan otomatis akan merubah si pajak terhutangnya tersebut gitu ya. Nah, kemudian kredit pajaknya ya. Jadi awal itu nanti dalam pengisian pelaporan pajak Anda biasanya, kalau saya itu dia menggunakan panduan ya. Oh iya, sebelum ke arah sana ya. Jadi ada juga nih pilihan gitu ya. Sebelum mengisi itu kan masuk login, ada nanti pilihan gitu, apakah Anda melakukan pekerjaan bebas gitu ya. Tentu saja tidak gitu ya. Kemudian di bawahnya itu nanti ada apakah Anda dengan suami atau dengan istri melakukan pisah harta gitu ya, ataupun memilih terpisah. Nah, di sini tuh kadang agak bingung karena kalau milih pisah harta kemungkinan kalau nggak kurang bayar ya lebih bayar gitu ya. Dan kita kan biasanya nyarinya ya sudahlah gitu, yang penting nihil gitu, tapi nggak gitu sebetulnya. Jadi indikatornya yaitu NPWP-nya dilihat aja gitu. NPWP-nya sama nggak dengan suami atau dengan istri. Kalau berbeda ya berarti kemungkinannya memilih terpisah atau pisah harta gitu ya. Nah, pisah hartanya ikutin aja alurnya gitu ya. Kalau misalkan lebih bayar gitu ya, ini konsekuensinya ya. Kalau misalkan lebih bayar, jadi nanti lebih bayarnya itu bisa di pemindah bukuan untuk pajak tahun yang akan datang, bulan yang akan datang gitu ya, bulan ataupun tahun yang akan datang. Nanti tinggal ibaratnya Anda itu memiliki deposit pajak dan nanti akan bisa digunakan untuk mengcover pajak yang harus Anda bayar di bulan berikutnya ataupun di tahun yang akan datang gitu ya. Jadi bolehlah mau dikonversi juga boleh, kayaknya boleh ya. Maksudnya dari ini kan tadi PPh pasal 21 mungkin bisa dikonversi ke PPh yang lain gitu ya. Jadi yang penting Anda itu sudah punya deposit pajak gitu ya. Nah, itu Anda pilihan. Kalau misalkan tidak terpisah ya sudah tidak terpisah gitu ya. Nah, kemudian ada PPh yang sudah dipotong oleh instansi pemerintah gitu ya, sudah dipotong instansi Anda gitu ya. Nah, di sanalah kita memasukkan SPT ya. Cirinya itu pasti diminta dulu yang ditanyain apakah PPh berapa sih gitu, PPh pasal 21. Kemudian diminta NIK ataupun NPWP ya, NPWP pemotongnya, NPWP pemotong Satker Anda, kemudian nomor bukti potongnya, bukti SPT-nya itu ya, sampai tanggal, sampai jumlah deposit. Nah, jumlah itulah yang disebut dengan jumlah deposit ya tadi ya, atau PPh yang sudah dipotong oleh pemerintah. Itu nanti akan menjadi deposit dan akan disandingkan dengan perhitungan di DJP online-nya gitu ya. Nah, kemudian habis itu ada juga mengisi neto ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa neto ini adalah patokan si DJP online tersebut untuk menghitung jumlah PKP dan PTKP-nya gitu ya. Jangan sampai salah, ini harus sama dengan SPT yang Anda terima gitu ya. Habis itu kemudian statusnya jangan lupa juga. Nah, di DJP online ini ya tidak bisa lanjut kalau misalkan form harta belum diisi ya. Mungkin logikanya
tidak mungkin orang yang bekerja itu tidak memiliki harta. Pada dasarnya sebetulnya harta itu masuk ke pengakuan saja gitu ya harusnya. Tapi saya nggak tahu ya kenapa di default kayak gitu, kayak kalau nggak ngisi harta itu nggak bisa ngelanjut gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah itu harus isiannya juga pun harus detail gitu ya. Kayak misalkan tabungannya apa gitu, dikasih keterangan gitu ya. Jadi kalau salah satu nggak dikasih keterangan, itu juga dia nggak bisa nge-save ya. Kemudian setelah itu maka nanti perhitungannya sudah keluar gitu ya, apakah kurang bayar ataupun lebih bayar gitu ya. Tadi lebih bayar bisa Anda PBK-kan, pemindah bukuan untuk deposit pajak Anda di bulan depan ataupun tahun depan. Kemudian kalau kurang bayar, di situ ada pilihan gitu nanti ya, membuat ID billing. ID billing tinggal klik aja, nanti bawa nomornya ke bank persepsi, kemudian bayar pajaknya, nanti akan dikasih NTPN, NTPN-nya masukkan ke situ gitu ya. Nah di situ tuh ada, kalau misalkan Anda memilih kalau kurang bayar gitu, kemudian Anda memilih sudah bayar, nah itu ada kotak buram tanggal. Nah itu jangan lupa diisi guys ya, karena nanti kalau nggak diisi, cuman yang diisi NTPN, karena kita sudah mengisi NTPN, maka isiannya itu sebetulnya sudah ada tanggal, ada jumlah gitu ya. Tapi kalau kotak buram hitam itu tidak diisi tanggal gitu ya, itu dia diminta tanggal pembayaran pajaknya yang NTPN itu, dia dianggapnya tidak lengkap ya, jadi harus diisi baru bisa lengkap. Nah kemudian pada akhirnya gitu ya, apakah Anda setuju dengan ataupun pengisiannya sudah benar gitu ya, tinggal minta nomor verifikasi saja, bisa lewat email ataupun SMS, itu sama saja. Tapi SMS, ini catatan, SMS itu jangan sampai HP Anda tidak ada pulsanya. Ini bukan apa-apa, kadang banyak orang yang tidak mengisi pulsa tapi dia punya kuota internet gitu ya. Konsepnya kayak gitu biasanya gitu, nggak jarang menggunakan ada pulsanya, biasanya harus ada pulsanya. Jadi kita bayar sendiri untuk SMS yang diberikan dari kantor pajaknya gitu ya. Kemudian habis itu tinggal masukkan aja nomornya dan kemudian submit, dan di situ nanti ada pilihan Anda puas atau tidak puas. Habis itu sudah selesai pelaporannya ya. Kemudian jika diminta bukti elektroniknya, nanti di depan itu ya, di daftar SPT ya kalau nggak salah, itu nanti ada sebelah kanan itu, sebelah tanda mata gitu ya, itu ada tinggal diklik aja, itu ada BEP di situ. Nah itu adalah bukti pelaporan, atau di email pun dikasih gitu ya, ada bukti pelaporannya, tinggal Anda screenshot karena dia tidak bisa di download gitu ya. Nah kemudian kenapa sih menjadi penting untuk seorang PNS melaporkan pajak? Dan ternyata gitu ya, oke, kita bagi dulu nih PNS-nya, PNS sebagai penjabat dan juga PNS sebagai pelaksana gitu ya. Nah secara keseluruhan PNS gitu ya, pelaporan pajak itu dinilai bahwa dia memiliki integritas gitu ya. Integritas, saya juga nggak tahu integritas macam apa gitu. Mungkin ya karena kita sudah melakukan keterbukaan gitu ya. Ini keterbukaan harta gitu ya. Tapi kadang si pelaksana itu ngapain sih gitu ya. Orang gaji kita sudah tahu, kemudian ya kita juga sudah dipotong pajak gitu ya, udah potong pajak, dan yang motong juga bukan kita gitu ya. Jadi nggak objektif lah gitu ya, objektif sekali gitu ya, pasti yang motong pemerintah, dan itu ada buktinya di KPPN, di kantor perbendaharaan gitu, karena gaji dan lain sebagainya dilakukan melalui mekanisme SPM gitu ya. Jadi pas otomatis dipotong, dan di aplikasinya pun di Sakti itu sudah otomatis dipotong pajaknya gitu ya. Nah ternyata ini masuk ke dalam penilaian integritas gitu. Makanya kemarin yang kasus di kementerian sana gitu ya, itu
dikatakan bahwa integritasnya yang dipertanyakan gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu terkait dengan bukan aplikasi ya, pelaporan perpajakan, dan ini salah satu kewajiban dari seorang ASN gitu ya. Ini salah satu hal yang mengikat dari seorang ASN, harus pelaporan pajak gitu ya. Dan instansi pemerintahnya juga harus melaporkan pajak gitu, pajak transaksi perbendaharaannya gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita di lain video nanti ada juga saya akan menjelaskan beberapa hal yang ini juga terkait dengan pekerjaan saya gitu ya. Terus tontonin, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe karena ini channel baru gitu ya. Dan saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.